Tahu deh kalau di Malaysia, kalau bersihin tempat tidur, kalau aku di rumah di Jakarta biasanya bersihinnya tuh pakai sapu lidi gitu loh. Yang kayak gini nih. Yang buat aku shock ini kenapa ayam-ayam di Malaysia ini besar-besar ya. Sampai kakak yang di tempat pendaftaran itu bilang, nah itu tuh yang harusnya dikasih. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Video kali ini Sari terjumpa ada orang Indonesia, dia mau bertanya kebiasaan ya tak tahu pelik atau tak pelik ya yang di Indonesia selalu lakukan. Dia mau bertanya apakah di Malaysia juga ada macam ini. Buat korang orang Malaysia dengar video ini dan boleh juga jawab. Nanti Sari juga akan bacakan beberapa komentar daripada orang-orang Malaysia yang menjawabnya. Katanya kalau di Indonesia benda ini wajib di dalam bilik. Kah di Malaysia juga ada macam ini? So teman-teman, buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru saja tengok video Sari, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan bel notifikasinya. Oke. Aku pengen tahu deh kalau di Malaysia, kalau bersihin tempat tidur, katil kan ya bilangnya ya. Nih, ini kan kotor nih aku nih tuh. Apalagi aku suka makan di tempat tidur. Nah, kalau kalau aku di rumah di Jakarta biasanya bersihinnya tuh pakai sapu lidi gitu loh. Yang kayak gini nih. Bukan cuma aku aja sih yang pakai. Banyak. Di rumahku aja di setiap kamar, di setiap bilik itu pasti ada sapu lidinya untuk bersihin kasur. Nah, jadi alasan aku tiba-tiba penasaran di Malaysia itu umum juga nggak buat bersihin katil pakai sapu lidi. Gara-gara barusan aku buka Shopee, aku mau beli sapu lidi buat bersihin kasur aku yang kotor ini kan. Nah, kok banyak yang jual pengirimannya itu dari Indonesia. Tuh tulisannya kayak bed cleaner, bed clean gitu. Jangan salah, yang jual dari Malaysia juga ada. Banyak juga. Nah, tapi yang kasih keterangan kalau itu untuk bersihin tempat tidur tuh lebih banyakan yang jual dari Indonesia gitu loh. Ya intinya gara-gara itu. Jadi aku penasaran apa jangan-jangan kalau di Malaysia itu bukan sesuatu yang umum untuk bersihin tempat tidur dengan sapu lidi. Bukan berarti nggak ada juga karena aku lihat tadi yang jual di Shopee, berarti pasti ada. Cuma kan kalau di Indonesia itu sesuatu yang umum gitu, sesuatu yang banyak lah di rumah-rumah yang pakai kayak gitu. Nah, aku penasaran kalau di Malaysia sama juga nggak kayak di Indonesia. Kalau emang sama, oh ya udah sama berarti. Nah, kalau enggak, ya aku mau tahu aja di sini biasanya bersihin katilnya pakai apa. Tentang ini bersihkan katil ya gunakan sapu lidi. Memang kalau di Indonesia itu udah menjadi umum dan kebiasaan juga guna sapu lidi. Tapi kalau keluarga Sari itu jarang lah pakai sapu lidi ya. Tapi tadi pertanyaannya apakah di Malaysia sama juga ada yang menggunakan sapu lidi? Oke, lepas Sari baca-bacalah kepo-kepo macam mana jawaban orang Malaysia. Ternyata ramai yang mengatakan baru first time dengar ada yang bersihkan pakai sapu lidi. Biasanya kalau di Malaysia sapu lidi itu digunakan untuk sapu-sapu dekat luar, apa sapu halaman katanya macam itu. Macam mana menurut korang? Korang ada guna atau tidak? Dan yang Sari baca-baca lagi, kebanyakan orang Malaysia menjawab itu menggunakan selimut di kipas macam itu saja. Ada yang menggunakan vacuum cleaner yang mini itu, di vacuum dah modern kan. Tapi tadi ada dikatakan kakak ini dia makan di katil loh. Nanti ya Sari baca di dalam komentarnya kata orang Malaysia, nanti mak-mak Malaysia marah kalau makan dekat katil. Ya lepas ada Nanti mak-mak Malaysia libas dengan penyapu lidi.
Sama di Indonesia juga nggak boleh. Kalau ketahuan aku juga dilibas. Jangan ada yang ngadu ya sama keluarga aku. Aku di sini makan di atas kasur. Ada yang bertanya, jadi sapu halaman itu digunakan untuk katil ke? Bukan ya teman-teman, ada bedanya lah ya. Sapu halaman lain, tak mungkin kan sapu halaman dibuat di situ kotor lah kan. Sapu lidi yang dipakai untuk tilam itu artinya khusus untuk tilam saja ya. Jangan dicampur, kotor nanti. Oke, nah pertanyaannya untuk teman-teman Malaysia ya, kalian ada yang guna ke? Atau pertama first time kali dengar ada sapu lidi digunakan untuk membersihkan katil? Kalau sehari kipas-kipas guna selimut, kalau mau bersih lagi ditukar ya kan? Kalau mau simpelnya lagi gunakan macam nih. Jadi kan lekat kan, beli dekat Mr. DIY saja. So debu-debu sedikit macam itu dia boleh lekat dekat sini. Kalau lebih modern lagi gunakan vacuum cleaner mini itu. Menurut kalian kebiasaan Indonesia ini pelik atau udah biasa kalian dengar? Boleh komen ya. Kasih tahu jawaban kalian di ruang komen dekat bawah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini ada video abang ini baru merasakan hal ini ketika dia berada di Malaysia dan di negaranya dia tak pernah merasakan hal-hal tersebut. Kira-kira apa saja tuh ya? Oke, so tengok video ini. Cum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Balik lagi bersama aku Rian Bekti. Jadi semenjak aku mulai belajar di Malaysia, ini adalah hari ke-10 aku tinggal di Malaysia. Wow, dan ada masih beberapa baru. hal dan pendapatku mengenai Malaysia selama aku 10 hari ini yang menurutku itu berbeda atau baru kujumpai ketika aku di Malaysia nih. Sebelum aku melanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan kira-kira apa aja sih tempat-tempat yang bisa teman-teman rekomendasikan untuk aku datangin di Malaysia ini. Oke. So, Subscribe berikut adalah ya, hal-hal Rian yang baru aku Bekti. jumpai ketika aku di Malaysia. Let's go. Yang pertama, selama aku tinggal di dekat UKM, tuh fasilitas umumnya itu terjangkau oleh aku. Jadi meskipun aku di sini tidak punya kendaraan sendiri, tidak punya kereta ataupun motor, aku masih bisa bepergian ke mana aja untuk belanja, untuk ke Kuala Lumpur itu dengan transportasi umum. Ya meskipun aku harus berjalan kaki, tapi kan Sehat nggak jauh kan? ya, nggak terlalu jauh lah menurutku, nggak terlalu jauh karena masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki, itu masih oke. Jadi fasilitas umumnya itu bagus dan lengkap gitu. Sehingga aku nggak perlu lah setiap waktu itu untuk order Grab. Dengan bus saya sudah bisa, ataupun dengan KTM pun masih bisa untuk berjalan-jalan atau bepergian di Malaysia. Sedangkan ketika aku di tempatku di Indonesia itu aku hampir jarang banget menggunakan fasilitas umum atau transportasi umum. Lebih seringnya menggunakan Grab, atau kalau di Indonesia itu ada Gojek untuk bepergian. Karena untuk jalan ke bus stop itu cukup jauh ya dari rumahku begitu. Tapi kurang tahu juga lah ya. Apa karena mungkin memang kebetulan posisi tempat aku duduk atau tinggal ini tidak terlalu jauh aksesnya dengan bus stop dan transportasi lainnya. Tapi ya aku bersyukurnya itu. Jadi sekarang aku kemana-mana itu menggunakan transportasi umum dan harganya menurutku cukup murah dan worth it lah untuk kita memakainya. Apalagi untuk mahasiswa seperti saya, jadi bisa berhemat. Jimat ya. Yang kedua, nah ini soal kuliner nih. Di sini kulinernya banyak jenisnya, kemudian ayamnya. Yang buat aku shock ini kenapa ayam-ayam di Malaysia ini besar-besar ya, meskipun dulu Bang Adi itu sudah pernah bilang Jumbo ya. Kan, apa ya, maksudnya masih shock lah, masih karena kan lama di Indonesia jadi jumpanya itu ayamnya kecil-kecil gitu. Ketika nyampe sampai sini itu ayamnya besar-besar gitu. Dan beberapa kali aku makan dan porsinya itu cukup banyak lah. Jadi sangat worth it dengan harga segitu untuk dibeli dan sangat mengenyangkan. Gila, ayamnya enak banget sih. Apalagi pas aku review nasi kandar kemarin itu aku suka banget dengan ayamnya. Dan aku sempat makan sate
Kajang, sate di Kajang itu pun tusukan ayamnya itu besar-besar juga. Jadi ya memang best lah ayam di sini nih. Bukan hanya porsi ayamnya saja ya, macam kita mau beli nasi goreng itu portion untuk satu saja itu macam nasinya itu banyak ya. Beda kalau kalian try di Indonesia ya, di tempat sari itu dia segini saja. Kadang kalau untuk kita yang kecil-kecil macam ini cukup lah kan. Kalau untuk portion orang dewasa, saya pun dewasa juga ya. Maksudnya lelaki yang bertubuh besar itu kurang cukup untuk makan satu. Tapi kalau di Malaysia ini untuk makan itu saja ya cukup ya. Kalau macam sehari size-nya satu saja udah boleh bagi untuk 2 orang. Nih, ngomongin soal makan nih. Jadi aku beberapa kali ke UKM itu aku pun makan di kantin atau tempat makan yang ada di dalam UKM. Oke. Dan Oh, di beberapa UKM. tempat di UKM itu self service ya. Jadi selepas makan tuh sudu dan piringnya itu memang Pinggan. mesti kita antarlah ke tempat yang sudah disediakan. Itu salah satu kebiasaan yang menurutku bagus banget untuk dilakukan gitu. Di sisi lain kita pun membantu para pekerja di tempat Kantin makan itu. itu agar lebih mudah kerjanya. Seperti itu. Dimana hal ini di tempat kuliahku dulu waktu Indonesia itu belum aku temuin. Ya, kebiasaan yang seperti itu belum aku temuin. Jadi ya itu salah satu hal yang aku suka sih di UKM. Kalau universitas selain UKM aku belum tahu ya, karena aku belum pernah ke sana. Mudah-mudahan aku pengen juga sih kapan-kapan main ke universitas lain yang ada di Malaysia untuk mereview. Yang ketiga, Kuliah ya. aku di sini cukup kaget dengan banyaknya lowongan atau pembukaan pendaftaran untuk part-time, untuk kerja part-time atau freelance. Sedangkan kalau di Indonesia, apalagi di tempatku, itu susah banget yang namanya cari kerja part-time. Asli Tak ada. susah banget. Jadi ketika aku kesini itu, karena banyaknya kedai atau tempat usaha atau bisnis yang membuka kerja part-time itu aku cukup shock sih. Karena kayak, keren juga di sini ya gitu, karena banyak membutuhkan kerja part-time. Selanjutnya, nah ini sebenarnya kebiasaanku sih yang terjadi kepadaku ketika aku mulai tinggal di Malaysia, yaitu kebiasaan burukku adalah suka mengkonversi uang ketika membeli sesuatu. Oh, belum Apapun terbiasa itu. lagi Misalnya, ya. aku pengen beli nasi kandar, ya kan? Itu kan kemarin aku beli di harga Rp10. Nah, itu selalu di pikiranku itu Rupiah. Rp10 itu berapa rupiah ya? Berapa rupiah ya? Karena kan memang konversi Malaysia ini kan, mata uang Malaysia ini kan lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadinya kadang aku ngerasa sesuatu itu kemahalan. Padahal bagi orang-orang yang udah lama di sini tuh atau orang Malaysia tuh mungkin harga segitu Biasa. murah lah dan worth it gitu. Tapi bagi aku yang baru tinggal di sini, karena kebiasaanku untuk mengkonversi uang itu jadinya kesannya Terasa ya. mahal gitu. Nah, itu kebiasaan burukku sih sebenarnya. Mungkin beberapa temen yang baru jadi student sini bakal ngerasain hal sama sih. Jadi membeli apapun itu pasti memikirkan berapa rupiah ya begitu. Tapi ya itu oke lah, masih oke. Nah, Masih selanjutnya hal yang aku suka ketika aku tinggal sini, segala birokrasinya atau pengurusan pendaftaran di UKM itu menurutku itu mudah untuk dilakukan dan mudah untuk diikuti. Jadi dari awal aku di Indonesia itu kan aku sudah mulai mengurus visa dan segala macamnya, mengurus pendaftaran, mengurus ya berkas dokumen dan sebagainya lah. Jadi mereka ini sudah di websitenya itu sudah mencantumkan hal-hal apa saja, berkas apa saja yang dibutuhkan, dan tanpa miss sedikit pun, tidak ada yang berbeda. Jadi ketika aku sudah memprepare di Indonesia, ketika aku bawa ke sini itu sudah lengkap, sudah lengkap dan sudah sesuai dengan apa yang diminta. Dan aku punya cerita menarik yang menurutku ini hal simple tapi sangat membekas di hatiku. Oh, Jadi terkesan kemarin ya. waktu awal-awal aku sampai ke UKM,
itu kan aku diharuskan untuk medical check up, ya kan, tes kesehatan di tempat kesehatan, di pusat kesehatan UKM. Nah, aku berikan tuh berkas-berkas yang memang diminta oleh pihak mereka. Nah, selesai medical check up, aku diarahkan untuk ke tempat pengurusan pendaftaran. Dan aku dipesankan oleh kakak yang ada di medical check up itu, kamu berikan saja ini kepada orang yang di sana, nanti mereka paham. Nah, begitu tuh yang dipesenin. Menujulah aku ke tempat pendaftaran. Itu ya aku menggunakan bus ya, karena memang jaraknya cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, ketika sampai di sana dan mereka mengatakan apa yang mereka butuhkan, misalnya paspornya mana, offer letternya mana, kan begitu. Dan sampai di titik mereka meminta laporan hasil medical check up. Yang mana yang mereka minta itu adalah kopinya, file kopi atau hasil fotokopiannya. Di situ awalnya aku stres tuh karena dan bingung. Waduh, tadi aku di tempat medical check up nggak dibilangin nih, nggak disampaikan kalau aku harus memfotokopi berkas ini. Karena yang aslinya, yang originalnya itu harus aku simpan secara pribadi. Di situ aku sebenarnya sudah mulai lemas ya dan malas gitu. Aduh, harus cari fotokopi lagi, harus keluar lagi gitu. Dan ternyata sampai kakak yang di tempat pendaftaran itu bilang, nah itu tuh yang harusnya dikasih. Tanpa aku ketahui, ternyata kakak yang dari pusat kesehatan itu sudah memberikan file fotokopi dari berkas medical reportku itu. Jadi aku tuh sebenarnya tanpa aku sadari aku sudah pegang file hasil fotokopinya, hasil kopinya. Jadi aku nggak perlu repot-repot lagi untuk pergi memfotokopi atau file itu. Ya, waduh itu guys, itu sangat berkah di hatiku karena simple tapi sangat nanti Sari mau bahas. Jadi ya seharusnya pengurusan itu memang seperti itu. Ya kan, karena kan mereka sudah lama ya dan sudah sering menerima student baru, harusnya setiap pihak itu sudah tahu apa yang dibutuhkan untuk step selanjutnya gitu. Sedangkan kebiasaanku kalau di Indonesia itu ya mesti aku tuh harus fotokopi sendiri. Dan itu taunya ketika aku sudah sampai di tempat pendaftaran, nanti baru dibilangnya, kamu mesti fotokopi ini, kamu mesti kopi ini, begitu. Dipersulit gitu ya. Jadi hal ini meskipun simple ya, tapi itu sangat berkesan sama aku. So, thank you. Ya, jadi itulah pengalamanku yang aku dapat dan berkesan. Dan juga sebuah hal baru yang aku dapatkan ketika aku di Malaysia selama 10 hari ini. Mungkin ke depan aku bakal dapat hal-hal baru lagi dari Malaysia dan kita tunggu saja pengalaman baru apa saja yang bisa aku dapatkan di Malaysia. So, jadi itu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Rian Bekti, bye-bye. Good job! Jangan lupa untuk di-support, di-subscribe ya, Rian Bekti nama channelnya. Dan juga Sari reaksikan abang ini waktu dia lagi di Indonesia, dia bersama dengan salah satu dosen ya, pernah juga sebelumnya ke Malaysia. Nah, tadi itu dikatakan yang keempat ya teman-teman. Sari mau bagi tahu sedikit, memang kalau di Malaysia ini, kalau kita segala pengurusannya itu semua dipermudah dan dipercepat kalau semua dokumen itu lengkap semuanya. Itu hari-hari mengurus visa itu sangat-sangat cepat ya teman-teman. Kalau dokumen kita itu lengkap, 1 hari 2 hari macam itu semuanya settle. Ada minta-minta apa gitu ya untuk mempercepatnya, tak ada ya. Kalau di Malaysia itu ada dokumen janji lengkap ya, semuanya sudah terpenuhi, mereka juga mau cepat-cepat settle. Nanti ada lagi yang baru, tak ada itu diperlambat ataupun diminta uang. Tadi juga ada poin yang dikatakan abang ini, selalu dia convert daripada ringgit ke rupiah ya. Nah, memang itu adalah kalau baru-baru. Sari pun dulu ya waktu baru-baru datang ke sini, asal mau beli satu barang macam 3 ringgit, 3 dikali 3,1 rupiah berapa harganya, ini dikali ke sini berapa harganya. Berbanding terbalik ketika Sari dah lama di Malaysia dan waktu itu balik ke Indonesia, bertukar pula ya, daripada rupiah macam 10.000 rupiah, Sari tukar ke ringgit.
Rp10.000 dibagi 3,3. Berapa ringgit? 3 ringgit, macam itu. Tapi dah lama-lama dah terbiasa, dah tak ada lagi tukar-tukar ke rupiah ke ringgit macam tu. So, segitu aja video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian ada tanggapan lain, kalian boleh komen di ruang komen dekat bawah. See you on my next video. Misari, bye.